kita masih menjelaskan tentang keadaan yaumul qiyamah, bahwa manusia dibangkitkan dari kematian, lalu kemudian mereka disatukan kembali dengan jasad-jasad mereka, lalu kemudian mereka pun dikumpulkan dalam keadaan hufa, urah. Dan Ibrahim Khalilullah alaihissalatu wassalam yang pertama yang berpakaian pada hari itu. ثم قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله وهناك في الموقف, dan di sana di mauqif, di mahsyar, tadnu syamsu min ru'usil khalaiq, maka dekatlah matahari dari kepala-kepala makhluk. Telah kita sebutkan ya kawan, dekatnya yang sebutkan dalam hadis berapa? Qadra mil au milain. Naam. Wa yuljimuhumul araq, lalu mereka tenggelamkan oleh keringat-keringat mereka. Faminhum man yablughu ka'bai, ada yang keringatnya sampai 2 mata kaki. Wa minhum man yablughu rukbatai, ada yang sampai 2 lutut. Wa minhum man yablughu sadiyai, ada yang sampai ke dadanya. Wa minhum man yablughu tarquwatahu, ada yang sampai kerongkongannya. Kullun ala qadari amalih, semuanya berdasarkan kadar amalan. Semakin banyak amalan soleh, semakin sedikit karb yang akan dihadapi pada hari kiamat. Tapi semakin banyak kemaksiatan, maka semakin banyak pula keringat yang akan memberatkan dia. Wa yakunu unasun fi dhillillahi azza wa jal, dan ada beberapa golongan dari kalangan manusia di dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berkeringat mereka, tidak terkena matahari mereka, dalam naungan Allah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِمُ الْأَمْرُ وَأَظُمَ الْكَرْبُ, maka di saat semakin keras kondisinya dan semakin besar ya kesulitan yang mereka hadapi, istashfa'u ila Allah azza wa jalla birrusuli wal anbiya, maka mereka meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui para rasul dan para nabi. Ayunqidhahum mimma hum fi, agar kemudian rasul dan nabi itu membebaskan mereka dari apa yang mereka hadapi dan alami sekarang ini. Wa kullu rasulin yuhiluhum ala man ba'dah, setiap rasul itu mengalihkan mereka kepada setelahnya. Adam kepada Nuh, Nuh kepada Ibrahim, Ibrahim kepada Musa, Musa kepada Isa, saling mengalihkan. Sampai terakhir dari Isa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka Rasulullah mengatakan, ana laha, akulah yang berhak mendapatkannya. Fayashfa'u fihim, lalu Rasulullah memberi syafaat pada mereka, ya. Fayamsarifuna ila faslil qada, lalu mereka pun kembali untuk ditetapkannya keputusan bagi mereka. Inilah yang disebut dengan apa, ikhwan? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terkhusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang disebut dengan maqam mahmud. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maqam mahmud yaitu syafa'atul uzma. Nah, wa hunaka tunsabul mawazin, dan di sanalah dipancangkan, dipasang timbangan-timbangan. Fatuzanu biha a'malul ibad, lalu ditimbanglah amalan-amalan hamba. Wa hiya mawazinu haqiqiyatun, dan itu adalah timbangan-timbangan hakiki. Kullu mizanin minha lahu lisanun wa kaffatan. Maka setiap lisan, setiap timbangan memiliki lisan. Ya, memiliki lidah dan dua kifah. Apa ya namanya ini, ikhwan? Daun timbangan. Wa yaqlibullahu a'malal ibadi wa hiya a'radun ajsaman, dan Allah membalikkan amalan-amalan hamba itu, ya, yang pada asalnya itu berupa a'rad, ya, maka dibalik jadi ajsam, jadi jauhar. Kita sudah tahu ya perbedaan a'rad sama jauhar. Kalau a'rad itu yakni yang abstrak, menjadikan zat. Jadi seperti bacaan surah Al-Baqarah itu bisa menjadi zat. Amalan hamba di alam barzakh itu menjadi jauhar, menjadi zat. Nah, datang seseorang dengan wajah yang sangat indah, ditanya, siapa kamu? Akulah amalanmu. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa merubah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya, jadi amalan-amalan itu jadi jasad. Ya, dalam artian jadi jauhar, ya, bisa ditimbang. Laha thiqalun, memiliki berat. Fatuda'ul hasanatu fi kiffah wasayyi'atu fi kiffah. Maka diletakkanlah kebaikan-kebaikan itu satu timbangan, satu daun timbangan, sedangkan kejelekan di timbangan yang lain. Ya, di daun timbangan yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan-timbangan secara adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidaklah dizalimi satu jiwa pun, sedikit pun tidak ada kezaliman. Ya, wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun seberat biji yang terkecil pun, ataina biha, kami akan mendatangkan amalan itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang sebaik-baik dalam memberikan hisab. Ya, hanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama, timbangan itu apa satu atau berbilang. Karena di dalam ayat ini disebutkan wa nada'ul mawazin dengan penyebutan jamak. Ya. Sedangkan dalam riwayat-riwayat yang lain penyebutannya mufrad. Ya. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan bahwa mizan itu hanya satu. Adapun penyebutan jamak itu bi'tibaril mauzun. Ya. Penyebutan jamak itu apabila ditinjau dari yang ditimbang. Banyaknya yang ditimbang. Ya, karena Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu." Siapa yang berat timbangan-timbangannya, maksudnya amalan-amalan yang ditimbang. Disebutkan jamak, tapi yang dimaksud bukan timbangannya yang jamak, tapi yang ditimbang. Cuman beliau mengatakan, akan tetapi apakah timbangan tersebut ya
berbilang-bilang untuk seluruh umat atau masing-masing umat memiliki timbangan, wallahu a'lam. Beliau tawakuf untuk merajihkan mana yang lebih kuat. Nah, ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, ila huna ya ikhwan.